Application Engineer dari PT Cipta Satria Informatika. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai materi Clinic BIM sesi nomor 21 ya kalau nggak salah. Untuk saat ini kita akan coba membahas mengenai implementasi software BIM pada pekerjaan struktur. Utamanya struktur beton dan struktur baja ya. Nanti gimana caranya BIM ini bisa menjadi solusi ya bagi Bapak Ibu sekalian yang berkutat pada industri structure, khususnya struktur konkret dan steel. Nanti apa saja sih benefit yang bisa didapatkan dari software yang ada pada AC Collection milik Autodesk, bagaimana implementasinya nanti di softwarenya, apa aja kegunaannya dari software tersebut, kita akan coba bahas lebih lanjut di sesi Clinic BIM kali ini. Oke, saya share dulu untuk screen-nya. Oke, terlihat ya untuk screen saya. Jadi, em, seperti yang sudah tadi disinggung sedikit oleh Pak Yano, jadi di dalam AC Collection ini ada banyak banget software yang Bapak Ibu bisa gunakan. Jadi, dengan Bapak Ibu sekalian subscribe ke satu produk ini, Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan lebih dari 20 software yang mungkin bisa membantu dari Bapak Ibu sekalian dalam pekerjaan konstruksinya. Nah, untuk sesi Clinic BIM kali ini kita akan coba fokus untuk di dua software yang menunjang pekerjaan dari structural design, mulai dari pertama Revit, yang kedua itu ada Advanced Steel. Jadi Revit ini emang bisa dibilang primadonanya ya dari software AC Collection ini, karena di dalam Revit ini kita bisa bekerja secara multidisiplin. Mulai dari pekerjaan arsitek, struktur, MEP, bahkan sampai ke infrastruktur juga bisa kita lakukan di dalam Revit. Jadi karena sifat fleksibel ini, jadi Revit ini menjadi salah satu software yang sering banget digunakan di dalam Autodesk. Lalu di dalam AC Collection juga ada namanya Advanced Steel. Jadi kalau Advanced Steel ini lebih ke software untuk permodelan baja ya. Di dalamnya juga kita bisa melakukan pekerjaan modeling struktur, tapi lebih khususnya di baja. Nanti outputnya nanti kita bisa menggenerate langsung shop drawing dari baju itu sendiri, mulai dari single partnya sampai assemblies. Lalu semisal nanti sudah siap untuk produce gambarnya, kita juga bisa menyerahkan hasil model kita ke pihak pabrikasi. Nanti outputnya juga nggak cuma drawing ya, kita bisa juga mengeluarkan NC code-nya. Lalu kita juga bisa mengeluarkan di accept-nya untuk kebutuhan cutting plate mungkin. Oke, untuk detailnya seperti apa, nanti akan kita coba bahas di dalam Clinic BIM ini. Jadi mungkin dari Bapak Ibu sekalian bisa disiapkan dulu ya untuk software yang digunakan. Jadi untuk sekarang kita akan menggunakan dua software dulu, Revit dan Advanced Steel. Jadi nanti kita akan coba bahas gimana sih interoperability atau pertukaran datanya antara Revit dan software Advanced Steel. Oke, di sini ada sedikit video mengenai pengenalan BIM ya. Mungkin dari Bapak Ibu bisa menyimak dahulu. Suaranya nggak masuk ya? Atau Suaranya nggak ada? nggak ada suaranya ya? Bentar. Saya coba. Ada ya sekarang? Sudah ada. Oke, saya ulang ya untuk videonya. Bentar. BIM. You've probably heard about it. And you may know that today's architects, engineers, construction professionals, and owners are using BIM from small or seemingly simple projects
like building a roadway, to complex multidisciplinary projects, like a major urban development, and everything in between. But what is it? What is BIM? BIM, Building Information Modeling, at its core, is a holistic process for creating and managing project data within an intelligent 3D model. From plan and design to build and operate, it's much more than a single tool or technology. It's the foundation for digital transformation in the architecture, engineering, and construction industry. With BIM, project teams can collaborate in a shared cloud-based environment. BIM allows teams to create a dynamic 3D model of all the data associated with the project, capturing all physical and functional characteristics and relationships for buildings and infrastructure. Everyone on the team can access all essential data in real time to collaborate more easily, to use simulation and analysis, and convey design intent to improve designs, quality, and client satisfaction. And with today's critical need for sustainable construction practices and eco-friendly structures, teams can efficiently explore a wide range of options and develop innovative strategies to deliver comfort, performance, and energy savings. BIM enables close collaboration across design and construction teams, which can help reduce errors and rework and help teams achieve improved timelines, cost savings, and better project outcomes. Innovators like you are shaping new possibilities, moving ideas and designs from 2D to 3D and into the cloud, collaborating smarter to create solutions that the world needs today and tomorrow. And that is the power of BIM. Oke, itu adalah penjelasan singkat ya mengenai BIM. Jadi konsep BIM ini sebenarnya lebih dari software modeling ya. Jadi BIM ini adalah suatu konsep alur kerja yang mana di dalamnya itu mulai dari tahap plan, desain, construct, dan operate itu dimasukkan di dalamnya sebuah informasi yang mana informasi tersebut itu bisa digunakan di tahap-tahap konsepsi selanjutnya. Jadi di tahap plan pun nanti kita bisa memasukkan informasi mengenai item pekerjaan tersebut, informasi mengenai detail pekerjaan tersebut, dan lain sebagainya. Jadi lebih dari software modeling ya kalau misalnya udah ngomong BIM. Jadi di sini adalah benefit of BIM ya. Jadi ada banyak banget kalau misalnya kita udah mengimplementasi BIM sebagai alur kerja di konstruksi yang sedang kita kerjakan. Jadi yang paling besar di sini ada better understanding ya. Bisa kita lihat di sini. Optimize design. Jadi dalam desainnya juga sudah di-optimize ya. Di dalamnya udah kita masukkan informasi. Lalu ada view error. Jadi karena di dalam BIM juga kita bisa melakukan clash detection. Jadi error-error yang sering terjadi di lapangan itu bisa kita hindari. Lalu ada improve schedule. Karena tadi beberapa masalah sudah bisa kita atasi ya, mulai dari fase plan atau desain. Jadi schedule atau jadwal yang sudah kita tentukan juga itu bisa lebih improve lagi ke depannya. Lalu yang terakhir ada greater cost predictability. Jadi menyambung dari error-error yang sudah ditemukan ya dari tahap fase plan dan desain. Jadi cost predictable ini lebih akurat lagi. Jadi nggak ada lagi pekerjaan yang berulang ya karena ada error. Jadi kita bisa memprediksi ya untuk budget yang akan dikeluarkan itu lebih akurat. Oke. Lalu balik lagi ya ke ngomongin ke BIM for structure. Jadi benefit apa sih yang kita dapatkan kalau misalnya kita mengimplementasi BIM ini khususnya di dalam pekerjaan struktur? Sebenarnya untuk benefitnya itu kita bisa kategorikan jadi 3 ya. Yang pertama reducing overall design time, lalu ada reducing error and rendering work, dan improving dan collaboration. Jadi yang pertama itu ada mengurangi ya design time kita karena nanti ada tools-tools yang membantu untuk melakukan pekerjaan di permodelan struktur. Lalu ada reducing error dan rework. Jadi error-error tadi itu bisa kita kurangi ya menggunakan tools yang nanti kita akan coba bahas.
lalu ada improving collaboration. Jadi di dalam BIM ini sangat dijunjung tinggi ya yang namanya kolaborasi. Jadi satu file itu bisa kita kolaborasi langsung antar tim. Jadi tim struktur mau dengan tim arsitek mungkin atau tim MEP itu bisa saling kolaborasi dalam satu model. Oke, yang pertama saya akan coba bahas mengenai reducing yang overall design time-nya. Oke, salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk mengurangi design time yang ada di dalam pekerjaan struktur di BIM ini adalah design automation. Jadi di dalam Revit itu ada namanya design automation ya toolsnya. Jadi di dalam situ kita bisa memasukkan beberapa what if. Jadi misalnya dengan BIM atau balok dengan jarak sekian dan sekian itu menggunakan koneksi apa misalnya. Lalu untuk BIM dengan profil A dan profil B itu kita akan gunakan jenis koneksi yang seperti apa. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sering yang bisa kita bilang berulang ya, kalau misalnya di fase desain itu bisa kita lakukan secara cepat menggunakan design automation. Jadi di dalam sini ada bisa kita lihat ya ada tools-toolsnya untuk menggunakan si design automation ini. Di Revit ini kita akan menggunakan core, bisa dibilang core tools-nya ya dari Dynamo. Jadi dari Dynamo kita buat konsep codingnya seperti apa, lalu kita masukkan ke dalam Revit yang disederhanakan menggunakan automatic design itu tadi. Ini ada contohnya ya, structural modeling. Nanti di dalam sini juga kita bisa menggunakan automatic design-nya nanti. Lalu nanti dari sini output yang sudah kita input yang sudah kita masukkan nanti bisa di generate secara langsung menggunakan design automation. Contohnya seperti apa nih? Ada sedikit video mungkin dari Bapak Ibu. 2023. It's Oh, library bentar. Nah, di sini saya mempunyai semisal contoh struktur baja di sini ya. Jadi dalam sini saya mempunyai profil-profil yang akan dimasukkan koneksi bajanya, lalu saya sudah masukkan juga bobot bebannya ya, gaya-gaya tertentu. Jadi dari sini saya bisa menggunakan fitur connection automation yang ada di dalam Revit. Jadi semisal saya mau buat base plate ya, by range itu seperti apa, lalu saya akan coba select objek-objeknya. Analysis grid starter ini kita bisa gunakan ya sebagai referensi kira-kira menggunakan jenis koneksi seperti apa. Nanti otomatis Revit akan menggenerate langsung contoh koneksi baja yang diinginkan. Contoh di sini saya akan masukkan base plate, saya masukkan inputnya seperti apa, nanti Revit sendiri akan menentukan untuk jenis koneksi ini seperti apa, untuk ukuran base plate seperti apa, jenis angkurnya seperti apa, lalu jenis koneksinya juga seperti apa, ini nanti akan Revit modelkan di dalamnya. Oke, jadi ini sangat bantu dari Bapak Ibu sekalian yang sering banget ya di kasus di lapangannya. Jadi pekerjaan berulang, item yang sama, profil yang sama, lalu kita melakukan kerjaan secara berulang. Yang mana itu sangat makan banyak waktu. Kalau misalnya kita gunakan ini, kita bisa menggenerate langsung ya untuk item-item pekerjaan. Seperti apa, khususnya di dalam style connection. Kayak gini. Yang mana nanti ini dia sudah sesuai dengan range of applicability-nya ya untuk si bajanya. Karena tadi kan sudah dimasukkan beban terhadap baloknya, kayak misalnya beban mati, beban hidup, lalu ada beban gempanya. Di dalam sini nanti kita bisa masukkan juga data-data tersebut nanti bisa menjadi faktor untuk jenis koneksi yang akan dipakai itu seperti apa. Oke, yang kedua ada reducing error dan rework. Jadi dari situ ya kita bisa mengurangi pekerjaan berulang, apalagi khususnya kalau ada error-error atau kesalahan pada modeling. Di dalam sini juga kita mempunyai tools yang membantu ya dari Bapak Ibu sekalian untuk mengurangi faktor error tersebut. Jadi di dalam Revit dan Advanced Style ini ada add-in khusus untuk bisa kita bilang interoperability-nya ya. Jadi dari Revit ke Advanced Style tuh kita bisa sharing data secara cepat. Nanti semisal dari Advanced Style untuk khusus pekerjaan bajanya sudah selesai, kita bisa lempar lagi ke Revit untuk pekerjaan yang lain. Kayak gitu, ini contohnya. Nah, contoh di sini saya sudah masukkan baja ya. Di sini misalnya untuk profilnya seperti apa. Nanti di sini saya akan coba masukkan jenis koneksi ya. Di sini.
Oke. Ya, sorry. Nah, nanti di sini semisal sudah ya, semisal sudah untuk melakukan koneksinya saya juga bisa melakukan ekspor nantinya. Nanti saya coba setting dulu untuk beberapa eh, aturan untuk ininya ya, untuk ekspornya. Nanti saya import dari Revit-nya, nanti dia akan otomatis nge-load di Advanced Steel-nya seperti ini. Oke, jadi untuk kerjaan-kerjaan steel juga bisa kita lanjutkan ya di sini. Misalnya kita sudah modeling nih untuk steel connection-nya di Revit. Nanti kalau misalnya ngebuat shop drawing di Advanced Steel, itu bisa kita gunakan tools yang ada di dalam Advanced Steel untuk melihat show assembly detail show assembly drawing-nya itu seperti apa. Jadi semisal nanti sudah selesai untuk processing-nya ya untuk Revit, kita bisa lempar ke Advanced Steel. Nanti kita bisa dapat nih untuk shop drawing dari single part yang sudah kita buat di baik itu di Revit maupun di Advanced Steel nanti tambahan. Nggak cuma itu, tadi sempat saya singgung juga untuk output dari Advanced Steel ini kita bisa mengeluarkan NC code-nya. Jadi dari Bapak Ibu sekalian bisa mengeluarkan juga untuk kebutuhan fabrikasi dan juga di XF untuk kebutuhan fabrikasi juga ya untuk tipe-tipe cutting and plating nanti seperti apa. Jadi kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, nanti dari situ kita juga bisa dari dua faktor itu kita juga bisa mengimprove kolaborasi antar timnya. Jadi tools yang bisa digunakan itu adalah Autodesk Docs. Jadi di dalam Autodesk Docs ini kita juga bisa menyimpan file ya, file-file konstruksi di pekerjaan struktur kita, di mana nanti semua file yang berhubungan sama konstruksi tersebut itu dikumpulkan dalam satu platform Autodesk Docs, yang mana nanti tiap-tiap individu akan diberikan akses ya sesuai dengan permission-nya. Semisal nanti si A dikasih akses hanya bisa lihat aja, atau mungkin si B bisa sampai edit dan lain sebagainya. Jadi di sini file yang sudah disimpan sudah dikerjakan di Revit itu bisa disimpan di Docs, yang mana nanti tim-tim lain juga bisa mengkonsum ya, atau bisa ngambil datanya itu dari si dokumen manajemen balik Autodesk yaitu Autodesk Docs. Oke, nah ini ada contohnya. Jadi di dalam Autodesk Docs ini kita bisa membuat ya sistem foldering juga di dalamnya. Lalu di sini juga kita bisa upload dokumen untuk file-file itu apa aja, mulai dari file Revit nanti ada AutoCAD, ada PDF atau file-file yang berhubungan sama pekerjaan Word ya. Lalu ada share information juga, nanti kita bisa share untuk hasil gambaran, lalu kita juga bisa cek untuk compare dokumen. Jadi apa yang ditambahkan atau ada yang dikurang itu bisa kita tracking juga di dalam sini. Untuk detail seperti apa nanti akan ada sesi BIM Clinic untuk si dokumen manajemen ini. Oke, kalau gitu saya akan coba langsung aja ke ini ya, ke proses untuk modeling si antara Revit dan si Advanced Steel. Jadi silakan dari Bapak Ibu sekalian disiapkan dulu kalau misalnya emang mau ikutan ya untuk modeling di sini. Jadi silakan dibuka. Pertama-tama kita buka Revit-nya dulu aja ya. Dibuka Revit-nya, mungkin ada tadi sebelum sebelum webinar kan sudah di-share ya untuk link-link trial-nya, mungkin bisa disiapkan dulu sebelumnya. Kalau misalnya sudah, silahkan kita buka ya. Jadi ini adalah interface dari Revit. Revit itu ada dua jenis file, ngomong-ngomong. Jadi ada file RVT, yaitu file project-nya, lalu ada file family, yaitu item-item pada project tersebut. Contoh, kalau misalnya family itu komponen kecilnya, kayak misalnya nanti di struktur itu lebih ke kayak kolom, kayak misalnya fondasi, lalu ada profil baja, lalu ada misalnya plat, angkur, nah itu termasuk family. Tapi kalau misalnya sudah digabungkan mulai dari kolom, balok, slab di dalam satu model itu kita bisa sebut sebagai project. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan coba buat aja model sederhana ya di sini. Kita akan coba menggunakan template struktural di sini ya, template struktural template. Nanti biar sama untuk itemnya, jadi saya akan gunakan yang structural analysis default metric. Jadi mungkin dari Bapak Ibu sekalian secara default disetnya ada yang ke GBRNU, ada yang UP, ada yang Kanada, tapi biar nanti outputnya sama, kita gunakan yang structural analysis default metric. Oke,
Ini kita open aja. Kalau udah nih saya oke. Nah, ini ada tampilan dari Revit ya. Saya akan coba jelaskan sedikit untuk eh, apa workspace dari Revit ini seperti apa. Jadi seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, jadi di dalam Revit ini kita bisa gunakan sebagai software multidisiplin ya. Jadi nggak cuma struktur aja nanti pekerjaan yang bisa kita lakukan di sini, tapi pekerjaan arsitek, pekerjaan MEP itu bisa kita gunakan juga di dalam Revit. Kalau arsitek kita bisa nanti placement pintu, placement jendela, placement atap mungkin, placement tangga, placement railing langsung di dalam Revit-nya. Jadi ini memudahkan kita kalau misalnya mau memudahkan sesuatu yang berhubungan sama arsitek. Yang mana kalau misalnya di 2D ya, khususnya di AutoCAD mungkin kita harus sketch secara manual, lalu kita harus referensikan objek tersebut sebagai item tertentu. Misalnya nanti saya gambar sketch, nanti saya assign itu sebagai pintu atau jendela atau tangga, kayak gitu. Jadi ini memudahkan kita kalau misalnya mau mengerjakan pekerjaan arsitek ya. Ada struktur yang akan kita coba bahas nanti. Ada steel juga nanti akan kita coba bahas. Ada precast. Jadi kalau misalnya memang nanti mau pecah ya komponen-komponen dari konkretnya itu menjadi sebuah komponen precast, ini bisa kita lakukan. Ada sistem, nanti dalam sini juga kita bisa melakukan pekerjaan yang berhubungan sama MEP ya. Mulai dari pekerjaan mechanical, kalau saya nanti mau naruh diffuser, mau naruh exhaust mungkin, naruh ducting itu bisa di sini. Ada electrical juga nanti bisa Bapak Ibu buat juga skema electrical nanti seperti apa, nanti ditaruh item-itemnya, nanti ditentukan untuk skema kabelnya atau conduit itu seperti apa. Bisa dilakukan di dalam Revit. Lalu juga Pak plumbing ya, pekerjaan plumbing, pekerjaan kebutuhan air kotor, air bersih, air bekas ini bisa kita lakukan juga di dalam Revit. Oke, di sebelah kiri ada properties nanti yang berfungsi untuk memunculkan informasi mengenai objek yang sedang kita pilih. Semisal nanti saya nggak milih apa-apa nih di sini, jadi hanya kosongan aja yang mengarah ke level 2. Jadi informasi mengenai level 2 ini akan dimunculkan di sini. Misalnya skalanya berapa, display modelnya berapa, disiplinnya dia sebagai apa, dan lain sebagainya. Nanti kita coba bahas lebih lanjut. Lalu ada project browser, tempat kita menyimpan atau summary ya view-view yang sudah kita buat. Misalnya nanti kita sudah membuat gambar potongan, gambar tampak, itu dimunculkan di sini semua. Oke. Kalau gitu langsung aja kita akan coba modeling ya untuk komponen strukturnya pertama-tama di Revit. Nah, silakan dari Bapak Ibu sekalian kita akan coba modifikasi level ya. Modifikasi level dulu. Nah, kebetulan secara default kan dia masih di 3 meter ya. Nah, kita akan coba ganti untuk level di sini menjadi 4 meter. Jadi caranya dari sini Bapak Ibu bisa klik di level 2-nya. Nanti silakan diarahkan ke sini atau bisa juga diganti di sini. Nah, itu bebas ya. Jadi saya ganti di sini misalnya di 4000. Oke. Oke, level 1 level 2 sudah sesuai ya. Jadi nanti saya akan coba modeling secara sederhana aja untuk item-item konkretnya ya. Jadi dalam Revit kita akan coba modeling konkretnya dulu, nanti kita akan coba lempar ke advanced detail ya untuk melakukan modeling bajanya. Yang mana nanti kalau sudah selesai kita akan balik lagi ke Revit untuk menambahkan item pekerjaan konkret lagi. Oke, kalau sudah diganti level 1 level 2-nya. Nah, sekarang dari sini Bapak Ibu bisa masuk ke level 1 ya. Ke level 1, di sini kita akan coba buat grid ya di sini. Kita akan coba buat grid, jadi dari sini Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke tab structure, nanti di sebelah sini ada pilihan grid. Nanti di sini Bapak Ibu bisa klik di sini, saya coba tarik ya. Dari bawah ke atas, biar dia head-nya itu ada di atas. Nah, misalnya saya klik sini 1, 2, kita kasih jarak 4 meter ya. 3,
4. Nah, bentar. Oke. Nah, sekarang di sisi sebelah sini atau horizontalnya ini saya tarik lagi seperti biasa. Nah, karena saya mau ini menjadi alphabetical ya, jadi ini saya bisa ganti, saya klik, nanti saya ganti di sini dari angka 6 menjadi A. Nanti kalau sudah, ini bisa kita pilih grid lagi, lalu saya tarik, atau juga bisa kita copy. Saya klik, saya copy ke bawah, saya masukin angkanya ya. Kalau ini kan kalau tadi yang sebelum saya lakukan itu kan saya harus tarik ya untuk itemnya ini, semisal mau 4.000 kita harus sesuaikan. Tapi kalau misalnya emang mau dimasukin angka fix di 4.000, ini kita bisa ketik aja langsung di posisi ini menggunakan keyboard yang ada di laptop, menggunakan 4.000 kayak gini. Kalau udah di enter, oke. Nah, C-nya di sini saya akan buat di 2.000 misalnya. Nah, ini di set ke 2.000 juga. Nah, ini saya buat ke 4.000. Oke, nah jadi saya akan buat bangunan seperti ini ya. Kalau misalnya udah, ini kita bisa sesuaikan lagi ya untuk panjang gridnya karena kira-kira bangunan akan kita buat seperti ini untuk sesi beam clean yang sedang kita kerjakan. Jadi kalau misalnya mau mendekin kita bisa pilih salah satu antar grid ini, misalnya 1 sampai 5, saya pilih yang 3 misalnya. Nah, kalau misalnya kita pilih 3 nanti ada bubble di sini, kita klik kiri tahan, kita tarik ke sini untuk mendekin gridnya. Lalu di sini kita coba pendekin di sini. Ini kita sesuaikan juga. Oops, sorry. Kita sesuaikan di sini. Ini juga sama. Nah, kalau misalnya udah, ini kan posisinya nggak pas di tengah ya. Jadi ini kita bisa select semua, menggunakan selection box. Nah, kalau udah, ini bisa kita klik kiri tahan, lalu kita geser ke sini. Nah, enaknya Revit itu. Jadi kalau misalnya di AutoCAD kan kita harus menggunakan tool move ya, atau command move. Lalu kita pindahkan objek tersebut. Atau bisa menggunakan yang dot birunya, kalau nggak salah nanti kita tarik. Cuman kalau ini lebih fleksibel, kita select aja objeknya. Nanti kalau misalnya mau digeser ya tinggal diklik kiri tahan, lalu digeser ke posisi yang diinginkan. Oke, silakan Bapak Ibu coba dulu. Sebentar. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, ini kita bisa, sebentar. Ini kalau di saya agak berat, saya coba izin matiin kamera dulu. Nah, oke. Nah, kalau misalnya udah, di sini kita akan coba menambahkan komponen struktur ya di dalam model Revit kita. Saya akan coba menambahkan kolom, mungkin kolom konkret ya di dalam sini. Jadi saya masuk ke tab structure. Nanti di sini ada fitur kolom. Nah, ini kita pilih struktur kolom ya. Saya klik. Nanti di sini saya akan coba ganti untuk profilnya ya. Jadi ada beberapa profil yang bisa kita gunakan di dalam kolom ini. Jadi misal saya gunakan yang profil 304,5 mungkin. Lalu saya coba arahkan, lalu saya bisa taruh di grid yang sudah saya atur sebelumnya. Oke, di sini saya akan coba pilih di sini yang kita atur. Karena kalau misalnya kita set ke depth, itu nanti posisi kolomnya dia akan turun ke bawah. Nah, itu kan kita nggak mau yang karena dia sudah dari level 1. Jadi saya mau kolom ini naik sampai level 2. Jadi saya set ke height, nanti ini saya ganti ke level 2. Oke, kalau udah nih saya coba taruh di, katakanlah di sini ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kalau sudah, ini kita bisa escape 2 kali atau bisa diklik kanan cancel. Oke. Nah, kalau misalnya sudah,
ini baru gambar 2D-nya ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya gimana caranya kita ngelihat 3D model yang udah kita buat. Jadi kalau di Revit ini meskipun kita gambar di 2D itu dia sudah bisa ngeluarin gambar 3D-nya dengan cara dari sini Bapak Ibu bisa masuk ke view, nanti pilih yang 3D view ya, gambar rumah. Diklik aja, nanti Bapak Ibu bisa lihat untuk view 3D-nya ini seperti apa. Oke. Nah, ini kalau misalnya mau ngegerakin cara navigasinya bisa zoom in zoom out menggunakan scroll up, scroll down ya. Lalu kalau misalnya mau ngepen, kita bisa tahan scroll tengah. Kalau misalnya mau orbit, kita bisa atau mau muter ya objek 3D-nya, kita bisa tahan shift lalu klik kiri tengah lalu digeser ke kiri atau ke kanan. Seperti ini. Oke. Nah, di sini saya akan coba ganti ya untuk tampilannya. Ini kan dia masih wireframe ya. Saya rubah ke realistic mungkin. Nah, jadi bisa dilihat ya untuk hasil dari render ini seperti apa. Oke, konkret kolom udah kita buat. Sekarang saya akan coba buat untuk yang fondasi tapaknya ya mungkin. Nah, jadi di sini saya ada structure, masuk ke tab structure. Nanti di sini ada isolated. Ada isolated, nanti kita bisa pilih di sini. Oke, nah dari sini kita bisa pilih nih untuk tipe footingnya atau pelcat ini mau kayak gimana. Jadi saya akan pakai yang default dulu aja. Di sini saya pilih di sini ya, saya taruh di tengah-tengah. Saya klik di sini, saya klik di sini, saya klik di sini. Oke, kalau udah di escape, nanti kalau misalnya kita cek di 3D hasilnya udah sesuai ya. Jadi dia persis ada di bawah si bottom dari kolomnya, jadi dia akan turun ke bawah ya, offsetnya nggak naik ke atas. Jadi dia akan turun setebal 4,5 di sini. Oke. Oh ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ya mengenai materi yang sedang saya bawakan atau mungkin ada yang mau diulang, jangan sungkan untuk bertanya via kolom Q&A ya atau kolom chat kalau misalnya Bapak mau. Jadi saya akan coba bahas materinya dulu, nanti di sesi Q&A akan saya coba jawab ya pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanya diajukan dulu saja. Nanti di sesi Q&A akan kita coba bahas. Oke. Nah, ini untuk si kolom dan pondasi. Nah, kalau misalnya sudah, di sini saya akan coba taruh balok ya, balok di level 2-nya. Jadi saya mau ada di atas, berarti saya harus naik ke level 2 dulu. Nanti di level 2, dia ada kolom yang udah kita buat ya tadi. Nah, jadi saya masuk ke structure, nanti pilih beam. Jangan khawatir meskipun dia gambarnya balok baja ya, tapi di sini juga ada balok konkret. Di sini ada konkret ya, konkret rectangular beam. Saya akan coba pakai yang ukuran paling kecil aja di sini, 300-600. Kalau sudah, cara placementnya hampir sama kayak kita narik garis. Bedanya kalau di CAD mungkin dia berupa garis ya, garis biasa. Tapi ini dia berupa, kalau misalnya kita tarik dia sudah berupa balok. Oke, saya tarik misalnya dari midpoint-nya ke midpoint di sini. Oke, saya ulang, midpoint sini ke midpoint sini. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, kalau misalnya saya cek di 3D, hasilnya bakal jadi seperti ini. Oke. Bisa dilihat ya untuk hasilnya. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa modeling juga untuk item strukturnya. Jadi dari sini kolom udah, footing udah, pondasinya ya, lalu ada balok sudah. Nanti kita akan coba buat slab-nya di sini. Jadi saya akan coba buat 2 slab di sini, 2 slab ya di lantai 1 sama lantai 2. Jadi saya masuk ke level 1 dulu. Untuk buat slab-nya saya akan coba masuk ke structure ya. Sorry, structure. Nanti saya pilih floor struktural. Saya akan coba placement di diagonal sini ke diagonal sini. Jadi dia bentuknya kotak slab-nya menutup dari
ujung kolom yang ada di sebelah sini dan sebelah sini. Jadi alih-alih saya pakai garis ini, saya akan coba menggunakan rectangle aja karena lebih cepat ya. Jadi di sini saya pilih di diagonal ini, saya pilih snapnya ke sini. Oke, kalau udah saya escape, nanti bisa dilihat ya untuk sketsa slide-nya itu nanti kalau sudah saya finish seperti apa. Kalau udah ini bisa saya finish dulu, nanti saya cek di 3D. Saya cek di 3D nanti kalau misalnya kita lihat di sini sudah di ke placement ya untuk item slide-nya. Nah, cuman kalau misalnya kita lihat di sini kan dia ada overlap ya. Jadi ini kita bisa switch join-nya. Jadi biar dia si slide-nya ini agak ngalah ya sama si fondasinya dengan cara masuk ke join. Nanti saya pilih sini, saya pilih ini. Oke, join, kita join ya untuk item-itemnya. Ini saya join ke sini. Ini saya join ke sini. Nanti kalau misalnya kita lihat, dia sudah kepotong ya, ngikuti dari si file cap-nya, dan pastinya nanti volume yang akan dikeluarkan juga berkurang sesuai dengan sketch atau keadaan lapangan yang sudah kita buat di desain. Oke, kita lanjut ke yang level 2 sekarang. Nah, untuk yang level 2 juga sama ya, saya coba fullin aja. Masuk ke structure, kita pilih floor. Saya pilih di sini ya. Oke, saya pilih di sini. Kalau udah saya finish, nanti kita bisa cek ya untuk hasilnya dia jadi seperti ini. Oke, cukup mudah ya kalau misalnya kita modeling struktur di Revit karena item-itemnya dia sudah pre-built ya, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi untuk modeling khususnya untuk yang bentuk tipikal. Dan cara placementnya juga ini lebih mudah dibanding dengan kita harus sketching pakai 2D software ya. Oke, ini sudah kita buat. Terakhir saya akan coba modeling untuk si dindingnya mungkin ya. Saya akan coba tutup di sebelah sini mungkin satu dinding dengan cara masuk ke structure. Saya masuk ke level 1, nanti ke wall ya. Nanti saya pakai yang basic generic yang 200 juga nggak apa-apa. Oke, ini kita ganti ya, jangan depth. Kita set ke height. Ini set ke level 2. Nantinya kita bisa tarik dari sini ke sini. Oke. Nanti di sini kita bisa cek. Di sini dia overlap ya. Nanti di sini ada overlap. Saya coba attach dulu. Oke. Nah, yang ini kita bisa switch join lagi. Masuk ke join, switch join order. Saya klik di sini. Saya ulang, saya klik. Bisa dilihat ya, dindingnya udah switch. Yang atas juga sama. Sip. Nah, jadi dia udah pas sesuai dengan existing lapangan. Oke. Nah, ini satu bangunan konkret udah jadi. Nah, sekarang kita akan coba modeling ya untuk si steel structure-nya. Jadi saya akan buat dua skema ya. Jadi yang pertama saya akan coba buat di Revit dulu untuk steel structure-nya, lalu kita akan coba lanjutkan nanti di Advanced Steel. Oke. Jadi di sini kita masuk ke level 1, saya akan coba buat bangunan steel-nya di sini. Jadi saya masuk ke structure, saya pilih kolom. Nah, saya akan coba taruh kolom bajanya ya di sini. Jadi untuk profilnya saya pakai yang UC 305. 305 ini saya taruh di sini satu. Oh sorry, saya ulang. Ini satu, di sini satu. Oke. Nah, nanti kalau misalnya kita cek di 3D hasilnya bakal jadi kayak gini.
Oke. Sebentar, ini saya kasih offset dulu deh. Offsetnya saya kasih ke 6.000 misalnya. Jadi agak lebih sedikit nggak apa-apa. Nanti di sini saya akan coba masuk ke level 2, sorry, ke level 2. Nanti di sini saya akan coba buat balok bajanya ya. Jadi di sini saya masuk ke beam. Nah, cuman untuk ukurannya kan di sini kebetulan paling kecil dia 254 ya. Jadi saya akan coba load family dulu, library yang ada di dalam Revit. Saya pilih load family. Saya load family, nanti saya cari di sini profil UB ya, universal beam-nya. Jadi saya gunakan yang profil 152. Yang ini. Oke, kalau udah, ini saya tarik di sini ya. Tarik di sini, saya N-nya ke midpoint sini. 1, saya tarik, saya ambil endpoint-nya di sini. Oke, saya coba cek di 3D hasilnya. Nah, ini kan dia pas di level 2 ya. Dan ini dia nggak pas. Bentar, ini saya coba cek dulu. Nanti jangan di offset aja 6.000 di 2000. Oke. Nah, ini saya naikin offsetnya ke 2000. Nah, biar dia pas. Oke. Nah, ini untuk yang satunya saya akan coba bikin lebih tinggi ya dibanding dengan sisi yang lain. Jadi dia nggak akan membuat jenis rafter di sini. Saya akan ganti di angka 1000 mungkin. Yang ini juga sama di 1000. Oke. Nah, nggak apa-apa kalau misalnya dia posisinya tumpang tindih gini karena nanti akan kita coba taruh connection ya di dalamnya. Oke, nah ini udah jadi. Nah, sekarang kita akan coba buat connection di sini. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa masuk ke steel, nanti pilih connection, tapi kita nggak langsung pilih connection di sini. Kita akan coba masuk ke connection setting karena secara default library connection ini dia belum ke load di Revit. Oke. Ini saya pilih dulu di sini. Nanti kita coba pilih all, nanti pilih add. Sini. Oke. Nah, ini semua jenis koneksi udah kita bisa load ya kalau udah di oke. Nah, nanti di sini kita akan coba taruh jenis koneksi ya. Misalnya di sini nih, di atas deh. Kita akan coba buat sambungan untuk si portalnya ya. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa pilih objek mana yang mau dikasih koneksi ya. Misalnya ini sama ini, dua ini ya. Jadi saya select dua-duanya menggunakan selection kayak gini. Lalu saya masuk ke steel, saya pilih connection. Nah, mungkin tidak terlihat apa-apa ya karena dia masih di-assign kalau misalnya di sini sebagai connection, tapi dia belum ditentukan nih untuk jenis koneksinya dia seperti apa. Jadi ini saya naikin dulu detail levelnya ke fine karena kalau misalnya mau masukin steel connection di Revit itu harus di set ke fine dulu. Jadi masuk ke sini ke bawah ya, samping skala ada gambar detail level, kita ganti ke fine. Nanti di sini kita pilih garis hijaunya. Nanti kita ganti nih untuk jenis connection-nya di sini. Yang di tag. Saya ulang. Steel connection. Oke. Connection. Atau enggak gini aja deh. Nah, ini ada apex ya. Jadi di sini saya pilih dulu objeknya. Objek mana aja yang mau dikasih ini connection kalau ada di spasi. Nanti hasilnya bakal jadi kayak gini. Oke. Ini adalah sambungan bajanya ya, yang mana kalau misalnya di software 2D drawing itu kita harus gambar secara manual, tapi di Revit, bahkan di Advanced Steel, nanti kita bisa nge-generate langsung untuk sambungan bajanya ini seperti apa. Jadi titik-titik kelasnya juga kita bisa tandain ya di sini, menggunakan tanda tambah untuk titik-titik kelasnya ini di mana aja. Lalu untuk jenis bolt-nya juga, untuk posisi-posisinya juga nanti kita bisa atur. Kebetulan
Di sini kan dia nggak pas ya, jadi ini kita bisa ganti. Saya duplicate, ganti namanya jadi Apex Fonts. BK misalnya, klinik. Oke, ini saya ganti, saya edit. Di sini saya bisa zoom in ya, jadi di sini ada previewnya. Secara dimensi plat yang ada di sini, stiffener-nya ini nggak akan saya ganti, tapi saya akan coba menyesuaikan nih posisi dari si bautnya ya, karena dia ada offset di bawah. Jadi saya ganti di sini untuk bolt position-nya nih, saya ganti di offset distance-nya, saya turunin ke 50 mungkin, biar agak ke tengah, atau 45. Saya rasa 45 udah pas. Oke, nah tinggal posisi si vertikalnya ya. Bolt group-nya, start distance-nya saya coba set ke 45, ya, agar agak naik. Lalu intermediate distance-nya saya ganti ke misalnya di 75 mungkin. Nah, 75 pas. Nah, ini 90, ini saya set ke 75. Nah, nanti hasilnya jadi kayak gini. Ya udah rapi ya untuk bautnya. Kalau udah, ini bisa kita oke. Kalau kita bisa oke lagi. Nah, bisa dilihat ya, nanti untuk koneksinya sudah pas sesuai dengan settingan yang udah kita buat. Oke, lanjut. Di sini saya akan coba buat ya. Di sini saya klik, still connection. Nanti saya akan gunakan yang namanya knee of frame bolt with horns ini. Oke, di search aja knee of frame bolt with horns. Ini saya sebentar, ini saya select, saya kasih still connection. Nah, ini kan Apex ya. Kita ganti jadi yang knee of frame bolt with horns. Nah, nanti hasilnya jadi kayak gini. Cuman dia posisi bautnya dia agak offset ya, jadi harus kita atur lagi. Kita klik, edit type, kita duplicate, ganti, kasih keterangan strip beam clinic. Oke, kita zoom in. Oke, kalau udah nih edit, nah kita bisa atur ya untuk bolt-nya aja yang akan kita rubah sekarang, horizontal. Kita matiin dulu on gauge length-nya, kita turunin ke 70 mungkin. Kurang. 50. Nah, 50 udah pas. Oke, masuk ke bolt group. Nah, di sini yang kita ganti nih. Interpretasinya kita turunin ke 70 mungkin. Juga sama, ke 70 ya yang grup biomnya. Dan ya, saya rasa udah pas nih. Oke, sisi kiri aman, sisi kanan juga sama. Kalau udah di oke aja. Kalau udah di oke. Nah, nanti bisa kita lihat ya untuk posisi bautnya udah sesuai. Oke. Nah, sebelah sini kita coba kasih juga still. Kita select ya kolomnya, rafternya, kita masuk ke still connection. Nanti kita ganti jangan Apex, kita gantinya yang knee frame bolt with horns yang BK yang kita ganti sebelumnya. Jadi karena kita udah edit, kita duplicate ya, lalu udah kita setting, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi ngatur si posisi bautnya karena dia udah sesuai sama yang udah kita buat sebelumnya. Oke, ya, dia udah jadi untuk si koneksi bajunya. Oke, jadi ini adalah benefit yang bisa ditawarkan dari Revit ya, Bapak Ibu. Jadi yang mana sebelumnya mungkin dari Bapak Ibu sekalian kalau menggunakan 2D itu dia hanya sebatas sketch atau gambar tampak atau gambar 2D-nya aja, tapi kalau sekarang kita udah bisa mendapatkan 3D modelnya nih untuk gambaran dari still connection nanti itu seperti apa. Oke, jadi untuk presentasi ke pimpinan juga lebih enak deh karena dia sifatnya interaktif ya, dan apa ya, owner juga bisa lihat nih untuk jenis-jenis sambungan ini seperti apa.
Oke. Nah, semisal sudah jadi satu, saya akan coba lempar ini ke Advanced Fill. Nah, gimana caranya? Mungkin dari Bapak Ibu bisa masuk ke add-in, nanti pilih yang Advanced Fill Extension. Kalau misalnya nggak ada, Bapak Ibu nanti bisa download Advanced Fill Extension sesuai versi Revit yang digunakan atau sesuai dengan versi Revit Advanced Fill yang digunakan. Jadi kalau misalnya mau berkolaborasi ya antara Revit dan Advanced Fill, versi yang digunakan itu harus sama ya, baik itu Revit atau si Advanced Fill-nya. Kebetulan untuk sekarang saya pakai yang versi 2025 yang terbaru. Jadi dia harus sama versinya. Lalu yang kedua harus mengunduh si Advanced Fill Extension ya, karena extension ini akan digunakan untuk mengconvert file yang sedang saya kerjakan menjadi sebuah file namanya SMXL masalah. Oke, ini saya setting dulu, masuk. Grade-nya saya mau lempar juga ke Advanced Fill, jadi saya checklist. Oke, nah kalau udah saya export, saya keluarkan. Saya pakai Advanced Export, untuk country library-nya saya akan pakai yang US aja. Oke, saya taruh di desktop ya, ini udah saya siapkan. Namanya saya set ke BIM Clinic, misalnya structure. Oke, kalau udah di save. Nah, kalau sudah, kita bisa balik lagi, kita bisa pindah ke software Advanced Fill ya, di sini saya udah siapkan. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang baru banget install ya, biasanya kan ditanyain tuh untuk settingan country-nya. Biasanya saya gunakan internasional karena internasional ini kan dia udah make standarnya metrik ya. Jadi profil-profilnya, satuannya itu udah menggunakan metrik. Jadi nanti uh, masuk ke Advanced Fill, pilihnya yang internasional aja. Tapi kalau misalnya pas milih udah terlanjur ya, sudah terlanjur menggunakan ke US atau settingan negara yang lain dan mau diganti, itu nggak bisa. Itu nanti saya akan coba bahas. Oke, ada settingannya nanti kan kita coba bahas sedikit. Oke, nanti masuk ke sini. Saya akan coba buat new baru ya, new drawing di sini. Saya akan buat new drawing di sini. Oke, nah kalau sudah, gimana caranya mengimport ya, bisa kita bilang, mengimport gambar yang udah kita buat tadi di Revit, itu masuk ke dalam Advanced Fill-nya. Jadi Bapak Ibu nggak lewat sini ya, nggak lewat si open ini lalu langsung buka file ya, tapi itu beda caranya. Jadi masuk ke export import, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah install Advanced Fill yang ini, Advanced Fill Extension, dia akan otomatis generate toolbar yang ada di sini. Jadi saya pilih import, sorry. Nah ini ada BK structure ya, yang tadi saya save. Kalau udah di open. Nah, nanti di sini semisal nanti ada material yang nggak ada di dalam library Advanced Fill-nya, dia akan minta untuk dikonversi yang setara. Misalnya di sini ada metal deck nih. Sedangkan kalau di Advanced Fill ini dia nggak ada material metal deck. Jadi harus kita assign dulu di sini. Semisal saya coba cari metal, mungkin cari metal material M G H I J K L atau kita ganti steel mungkin ya nanti. Steel. Kita ganti yang stainless steel yang 3160 dulu aja deh, misalnya. Kalau udah oke, metal stainless saya ganti yang sama aja deh, misalnya. Ini juga sama. Dan bisa kita lihat ya di sini, ini udah dibentuk untuk si objeknya ya, yang tadi udah kita buat ya, persis banget sama kayak yang ada di Revit. Dan kalau misalnya mau diganti settingan 3D-nya, kita set ke konseptual aja mungkin. Nanti bisa lihat ya, di sini udah masuk untuk jenisnya. Nah, kebetulan ini makronya udah dipecah di sini. Kalau misalnya saya klik, nah ini jenis rafternya, persis banget sama yang ada di Revit yang udah kita buat. Oke, nah kalau misalnya kita mau buat
tipe yang sama di sini, itu bisa banget dengan cara masuk ke sini. Kita akan coba buat kolom dulu ya di di apa? Di Advanced Style ya. Jadi eh, buat yang baru belajar untuk Advanced Style, saya lebih menyarankan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau ngedesain sebuah apa ya? Gambar ya, gambar baja itu bisa gambar dulu untuk sketsanya menggunakan line yang ada di AutoCAD. Ini bisa dilihat ya, tampilannya persis banget kayak AutoCAD karena emang engine-nya dia pakai punya AutoCAD Advanced Style ini. Jadi secara shortcut itu sama, interface-nya juga sama, mungkin ada beberapa yang dibedain ya. Tapi secara overall ini AutoCAD yang dimodifikasi bisa kita bilang. Jadi di sini kita akan coba buat line biasa dulu aja. Misalnya saya pilih line. Nah, di sini saya akan pilih di intersection grid-nya ya. Di sini saya klik, saya tarik. Semisal di sini saya mau buat di ketinggian 6.000 ya. Kita samain 6.000. Ini saya escape. Ini saya buat lagi L. Saya buat 6.000. Nah, ini saya buat lagi L. Ini saya pinjam dulu di sini intersection-nya. Nah, ini saya set ke 7.000. Karena yang ini dia offset 1.000 ya. Oh, sorry. Ke snap. Nah, 7.000. Oke, nah sekarang saya coba sambung dulu garisnya. Nah, ini udah kita buat. Nah, jadi kita bisa anggap ini sebagai member ya, member atau profil dari bajanya. Nah, gimana caranya kita mengkonversi garis ini menjadi sebuah member? Caranya cukup mudah. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke sini, home ya, home. Di sini kan ada namanya beam from line. Oke, ada beam from line. Ini kita bisa klik. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk select line-nya atau garis yang sudah ditentukan. Kalau udah saya select semua kayak gini. Oke, biar lebih cepat. Kalau udah, saya pencet spasi. Delete select object. Jadi Bapak Ibu akan dikasih sebuah pilihan apakah garisnya nanti, garis referensi itu mau di delete juga, lalu diganti si profil bajanya. Saya akan pilih yes. Jadi dia bisa lihat ya, dia langsung mengkonversi garis itu menjadi sebuah profil. Yang mana itu cukup mudah, mengingat kalau misalnya gambar di Advanced ini harus mengacu pada X ya. Jadi kalau misalnya memang mau belajar, baru mau belajar Advanced lebih mudah menggunakan si line ini tadi. Oke, untuk profilnya akan saya coba ganti nanti. Oke, saya coba klik di sini, saya klik kanan. Saya klik kanan, lalu di sini saya masuk ke Advanced Properties. Profilnya 152, oke. Yang perlu saya ganti di sini di sebelah sini. Ini dia nggak pas ya. Untuk posisinya juga dia kerotet. Jadi harus saya pilih yang ini. Yang ini juga sama. Saya klik kanan, Advanced Properties. Nanti saya ganti profilnya ini menjadi yang 305. Berapa ya? Sebentar saya samain dulu. 30597. Oke. Ini saya klik. Ini saya klik. Advanced Properties. Nanti diganti di sini yang 305 9 305 305. Oh, nggak ada ya, sebentar. Oh, BIM ini, sorry. Bukan yang kolom. UC. Oke, sebentar. Saya coba cek dulu. Ini dia ada di kolom nih. UK Universal Column. Oke. Ini saya ganti dulu untuk kategorinya.
UK Universal Code. Diganti jadi size 30597. Nah, yang ini. Oke. Positioning-nya ini kita rotate 90 derajat ya. Yang ini juga sama, saya ganti. Trans property diganti. Kategorinya jadi universal column ya. Ini diganti jadi posisinya kita ganti. Kita putar, kita putar ya. Kayak gini. Nah, kalau sudah, ini kita bisa taruh koneksinya. Jadi cara nambahin koneksi di Advanced Style itu kita masuk ke sini, ke connection fault ya. Kalau misalnya nggak ada, dia ada di home, pilih aja connection fault. Dibuka, nanti saya pilih di sebelah sini ada namanya Apex Sounds ya, sama persis. Kalau udah, ini kita bisa select, lalu dia akan minta objek-objek yang mau di taruh ya untuk si sambungan Apex-nya. Jadi ini saya langsung select aja dua-duanya. Kalau udah, pencet spasi. Oh, sorry, saya ulang. Select ini satu, select ini satu. Sorry, saya ulang lagi ya. Jadi pas milih Apex, klik spasi, klik spasi. Nah, nanti dia akan otomatis nge-generate si Apex-nya. Oke, kalau udah ini masuk ke properties ya, ke general, ini kita perlu ganti lagi di bold group. Berarti sana kita turunin ke 75. 45. Oke. Dan ya, bisa kita lihat ya, dia udah ngebuat si bangunan portalnya. Oke, yang ini juga sama. Kita masuk ke connection fault. Nanti di sini kita cari yang di sini ada knee of rainbow with horns. Sama persis sama kayak yang di Revit ya. Kita klik, please identify column. Jadi kita pilih dulu kolomnya yang mana. Please identify rafter. Jadi kita pilih sekarang yang rafter. Kalau udah pencet spasi. Nanti kita bisa cek. Ya, perlu kita sesuaikan lagi ya. Berarti ini masuk ke general, masuk ke additional, sorry, ke bold ya berarti. Goklennya kita matiin, kita turunin ke 70 berarti. Atau 60. Ya, 50 misalnya. Bold groupnya ini kita turunin ke 75 mungkin ya. 75, ini 75. Nah, oke. Sudah pas, kalau ada ini kita bisa close. Nah, sekarang yang sisi satunya. Pilih frame with horns, kita pilih kolomnya, kita pilih rafter. Oke, ini kita perlu edit ya. Berarti ini 75, ini 75, matiin, kita gantikan 60. Oke. Nah, udah jadi ya di sini. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang kita akan coba duplikat gambarnya di sini. Jadi ini kita bisa select ya, kayak gini. Kita select, lalu kita bisa copy seperti biasa. CO, komennya sama kayak di AutoCAD ya. Saya akan ngambil di intersection grid yang gini, saya copy ke sini. 1, 2, 3. Lalu di escape. Nah, dan ya sudah jadi ya untuk bangunan portalnya. Dan kita bisa modeling ini secara cepat. Oke. Oke, ini sudah dibuat.
Silakan kalau mau dicoba dulu. Sambil nunggu saya coba cek dulu deh di kolom chat ada Q&A enggak ya? Wah, ada banyak ya. Ada banyak banget, nanti akan kita coba bahas nih untuk pertanyaan. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, semisal nanti ada pertanyaan mengenai materi yang sedang kita bawakan, khususnya untuk di Revit mungkin atau Advanced Steel, jadi Bapak Ibu jangan sungkan untuk bertanya langsung, baik itu menggunakan kolom Q&A baik maupun kolom chat. Nanti kita coba jawab ya pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, nah ini sudah jadi. Nah, saya akan coba tambahin satu item item baja lagi ya di dalam sini, yaitu apa bisa kita bilangnya perlinnya ya berarti. Jadi rangka atap bisa kita bilangnya, rangka atapnya. Jadi di sini di Advanced Steel khususnya itu kita bisa membuat rangka atap secara cepat. Yang mana kalau di Revit kan kita bisa atur ya untuk workspace seperti apa nanti, untuk profil perlinnya nanti seperti apa. Tapi kalau di Advanced Steel ini kita bisa buat secara cepat menggunakan yang tools Perlin ini. Oke, dia ada di home lalu masuk ke Perlin. Nanti bisa diklik aja Perlinnya. Nanti Perlin ini dia hanya minta objek rafternya aja yang akan dipintasi oleh rangkanya ya. Jadi katakanlah di sini saya mau buat semua ini ya. Jadi misalnya 4 ini saya buat, sorry 5 ini ya saya buat si rafternya nanti, Perlin ya. Kalau udah nih saya pencet spasi. Do you want to select a reference point? Nah, saya pilih no aja. Select additional reference point, saya pilih no aja. Nantinya hasilnya bakal jadi seperti ini. Bisa kita lihat ya, dia bisa langsung nge-generate si profil dari Perlinnya tanpa harus repot-repot untuk kita atur untuk workspace-nya. Nah, jadi kita bisa ganti ya nanti untuk profilnya kita memakai yang mana, lalu nanti untuk span tab-nya nanti kita bisa ganti ya untuk kayak gimana nanti kalau misalnya mau diselang-seling. Ada banyak banget makro yang bisa kita gunakan ya di dalam si Advanced Steel ini. Kita pakai single span aja mungkin buat contoh. Alignment nanti kita bisa set. Stub-nya kalau memang mau di stub ya, nanti dikasih lebihan, nanti akses reference-nya seperti apa. Distance-nya dari ujung ke ujung sini mau berapa ya, misalnya nanti kita bisa atur, misalnya start distance-nya saya offset ke, biasanya kan dia agak lebih mepet ya, jadi saya atur ke 500 mungkin, dan kayak gini, atau di 100, nah biar dia agak di ujung. Nah, kayak gini ya. Nanti untuk jarak intermediate distance-nya kita turunin ke 1000 misalnya. Nah, ini bisa, nanti akan otomatis mengkalkulasi ulang. Oke, properties saya coba section, alignment-nya saya coba nanti si invert section ya. Jadi diputar ya di sini. Semudah itu. Kalau udah, ini kita bisa close. Sudah selesai. Oke, saya akan coba buat yang satu lagi di sini dengan settingan yang sama ya. Select, no, no. Nanti saya coba sneak peek dulu. Oh, sudah pas. Tinggal jaraknya aja nih. Distance-nya kita samain ke 100. Oke. Ini kita ganti ke 1000. Oke. Nah, udah jadi ya untuk kerangkanya. Oke. Sebentar, di sini saya bisa masuk ke sebentar. Ini ada ke output. Di sini ada yang namanya
dokumen manager sebentar. Nah, kita bisa cek BOM template-nya ya. Misal saya mau cek yang sorry. Oke, bisa. Oke. Nggak apa-apa, mungkin saya bisa tunjukin nanti. Nah, sekarang katakanlah udah selesai nih untuk modeling bajanya. Nah, ini bisa kita lempar lagi ke Revit-nya. Jadi kita masuk ke export import, nanti saya coba synchronize ya. Oh, sorry, bukan. Ke export mungkin. Nanti saya coba taruh di desktop. Nah, saya save aja, saya timpa. Save dulu. Saya taruh di desktop juga. BIM Clinics structure, misalnya kita samain. Save. Oke, kalau udah, saya akan coba masuk ke Revit-nya lagi. Nah, saya coba synchronize ya. Saya load dulu objeknya. Nah, ini ada beberapa tambahan ya. Oke, saya apply all action aja. Nah, profil yang ini saya bisa substitusi nih untuk objek ininya kolom ya. Oke, ini kita bisa ganti jadi coba bukan BIM-nya yang 305. Enggak ada ya. Kita pakai ini dulu deh. 305.165.40 misalnya. Nah, ini yang BIM-nya juga sama. Kita ganti ukuran yang sama misalnya. Nah, ini per line-nya kita coba ganti dulu untuk sementara pakainya yang HSS misalnya. Kolomnya, kolom saya pakai yang 97. Nah, ini ya kita pakai yang dulu deh misalnya. Kalau udah di oke, nanti dia akan otomatis nge-upgrade ya untuk objeknya. Connection-nya dan segala macam. Oke. Nah, sudah selesai sepertinya. Nah, kalau udah ini saya bisa close. Kayaknya tadi dia substitusi si kolom ini, tapi nggak apa-apa. Nanti kita bisa ganti cara manual. Nah, bisa lihat ya, tadi kan udah kita tambahin, dan kalau misalnya kita bawa juga dia akan otomatis nge-generate si sambungannya, seperti sama persis apa yang ditaruh di dalam si bisa kita bilang si advanced style-nya ya di sini. Cuman ini profilnya agak nggak sesuai, jadi saya coba load dulu sebentar. Saya coba ganti ya biar pas ke BIM mungkin. Load family saya coba pakai yang PFC aja. PFC ukuran 150/75. Oke. Nah, yang ini saya coba substitusi dulu. Ganti profilnya. Sorry. Ini saya select. Ini kita ganti jadi yang PFC 150/75. Nanti jadi kayak gini. Oke. Dia udah dipotong ya, sesuai dengan yang udah kita atur di advanced style. Dan enaknya lagi, kalau misalnya kita mau ganti-ganti, itu dia udah otomatis jadi connection di sini. Ya. Ntar ini ternyata nggak pas, kita ganti dulu ke 305. Oke. Dia nggak pas ya, nggak apa-apa.
Nah, kira-kira kayak gini. Nah, jadi ini harus kita ganti ya. Harusnya ini kan dia konkret. Ternyata nggak sengaja kita ganti. Nanti ganti 300. Ini ganti 300. Ini ganti lagi. Oke. Nah, ini profilnya kita ganti ya. Harusnya dia balok konkret. Ganti konkret. Oke. Nah, ini kira-kira. Oke. Nah, jadi ini kira-kira untuk interoperability ya antar software Revit dan Advanced Steel. Jadi Bapak Ibu bisa nih untuk modeling konkretnya dulu mungkin kalau emang mau mungkin mulai dari footingnya mungkin kolom, balok, lalu nanti kalau misalnya emang mau nambahin pembesian di dalam Revit juga bisa, nanti bisa ditaruh dulu. Nanti kalau misalnya emang mau masuk ke Advanced Steel ya untuk fokus di bajanya itu bisa juga gunakan yang ada di dalam sini. Jadi dari Revit lempar ke Advanced Steel untuk melakukan modeling bajanya, nanti dilempar lagi ke Revit-nya untuk mungkin ada penambahan item konkret mungkin atau edit-edit untuk komponen-komponen konkret lainnya. Oke. Mungkin untuk materi itu saya akan coba cek dulu nih untuk Q&A kalau nggak salah tadi ada banyak ya yang udah nanya. Pertama saya coba cek dulu ini ada beberapa ya. Ada dari Pak Adi nih. Oke, ada 4 pertanyaan, saya coba baca dulu. Selamat pagi Pak Bu, izin bertanya dalam proses transfer data dari Advanced bagaimana kita dapat memastikan bahwa semua custom connection yang dibuat di Revit dapat terekspor dengan akurat di Advanced tanpa kehilangan detail. Yang kedua, apa tantangan utama dalam mengelola revisi antara model? Bagaimana cara terbaik untuk memastikan bahwa kedua model tersebut tetap sinkron selama siklus proyek? Dalam konteks integrasi data, bagaimana Advanced memfasilitasi pertukaran informasi yang efisien dengan software manajemen proyek seperti Autodesk BIM 360? Yang keempat, apa pendekatan terbaik untuk mengotomatisasi pengecekan kualitas dan deteksi kesalahan pada model Advanced sebelum proses verifikasi dimulai? Oke, saya akan jawab pertanyaan dari Pak Adi ya. Yang pertama dulu, mungkin dalam proses transfer data dari Revit ke Advanced, bagaimana kita dapat memastikan bahwa semua custom connection yang dibuat di Revit dapat terekspor dengan akurat di Advanced tanpa kehilangan detail. Jadi tadi kan kita udah praktek langsung juga ya untuk Revit ke Advanced, apalagi untuk koneksinya itu seperti apa. Jadi dari sini, dari situ kita bisa menilai tuh Pak untuk memastikan kalau custom connection itu diekspor ke Advanced itu yang pertama pastikan settingannya udah sesuai. Kalau misalnya udah sesuai harusnya kalau misalnya udah kita ekspor ke Advanced itu udah kebawa seperti yang tadi dicek ya di sini. Ini kan sorry. Ini kan tadi yang saya buat di Revit ya, dan dia terbawa dengan sempurna tanpa ada mistake. Cuman emang makronya aja sih yang dipecah ya, kalau misalnya udah ditaruh di Advanced Steel. Jadi enaknya sih kalau menurut saya dari Revit, kalaupun emang mau ditaruh profil baja itu hanya profilnya aja ya. Tapi kalau misalnya emang mau naruh di Advanced Steel itu tinggal ditaruh jadinya tanpa perlu repot-repot lagi. Jadi kan kalau misalnya dari Revit ke Advanced Steel itu kan makronya pecah ya. Jadi alangkah baiknya kita putar dan kita balik. Jadi dari Advanced Steel ke Revit-nya yang kita tukar. Jadi di Revit kita cuma menyediakan profilnya aja, tapi kalau menambahin koneksi kita lemparnya ke Advanced Steel. Tapi kalaupun emang mau ditambahin dari Revit itu bisa. Dan kita bisa pastikan tadi ya untuk dalam ekspornya pun dia nggak ada masalah. Oke. Yang kedua, apa tantangan utama dalam mengelola revisi antara model Revit dan Advanced Steel dan bagaimana cara terbaik untuk memastikan bahwa kedua model tersebut tetap sinkron sama siklus proyek? Untuk tantangan utamanya pastinya ya yang namanya kesalahan modeling kan pasti kerap terjadi ya Pak di dalam dunia konstruksi khususnya di dalam fase desain. Jadi untuk tantangan utamanya sih balik lagi pas kita ngecek untuk mungkin clash-nya ya antara konkret sama sama si
sama bajanya mungkin. Jadi cara terbaiknya sih menurut saya ceknya via Navisworks sih Pak. Jadi secara modeling tetap kita softwaring via software modelingnya, tapi kalau misalnya emang sudah masuk ke dalam ngecek gambar ya, khususnya melakukan sinkronisasi antar disiplin, mulai dari disiplin konkret sama baja, itu lebih enak via si Navisworks. Jadi dari situ Bapak bisa cek nih apakah ada clash antar dua item tersebut atau enggak, kayak gitu. Jadi modeling kita gunakan Revit sama Advanced Steel, tapi kalau udah ngomongin memastikan bahwa model tersebut sudah sesuai, itu saya sarankan untuk ngeceknya di Navisworks. Oke, yang ketiga, dalam konteks integrasi data, bagaimana Advanced Steel memfasilitasi pertukaran informasi yang efisien dengan software manajemen proyek seperti Autodesk BIM 360. Oke, mungkin saya akan koreksi di BIM 360 ya, karena BIM 360 ini udah nggak dijual lagi oleh Autodesk, sudah digantikan oleh ACC ya, atau Autodesk Doc yang sempat saya singgung di presentasi awal. Jadi integrasi datanya hampir sama, kayak misalnya mau apa ya, kalau masukin ke dalam si Autodesk Docs. Jadi informasi yang Bapak buat di dalam Advanced Steel itu tetap ke bawah. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu sekalian naruh file tersebut ke dalam Autodesk Docs ya, jadi informasi mengenai material, profil itu tetap ke bawah selama software selama file itu nggak rusak sih. Tapi aman sih Pak untuk pertukaran datanya, fasilitasinya. Memfasilitasinya ya tinggal bisa upload atau bisa juga nanti dikonekkan via Autodesk Docs tadi di sini. Bentar. Ini kan ada. Nanti kita bisa simpan di Autodesk Project nanti. Oke. Tukeran datanya aman sih untuk yang konteks integrasi datanya. Yang keempat, apa pendekatan terbaik untuk mengotomatisasi pengecekan kualitas dan deteksi kesalahan pada model Advanced sebelum proses publikasi dimulai? Ya, pendekatan terbaik menurut saya tetap menggunakan Navisworks Pak, karena kalau ngomongin deteksi kesalahan ya akan lebih enak kalau misalnya kita mengeceknya itu via Navisworks, karena Navisworks sendiri emang dikhususkan untuk pengecekan gambar, untuk model coordination bisa kita bilang. Jadi sebelum masuk ke fase fabrikasi sudah dicek dulu nih untuk gambarnya apakah sudah sesuai, apakah potongannya ada kelebihan atau kurang dan sebagainya, itu diceknya via Navisworks. Jadi pendekatan terbaiknya menurut saya tetap menggunakan si Navisworks kayak tadi. Oke, semoga menjawab ya Pak Adi pertanyaannya. Oke, pertanyaan Pak Makmur sudah dijawab oleh Mas Kris ya, sudah dibantu. Lalu ada pertanyaan, apakah kita bisa membuat penampang sesuai ukuran yang kita butuhkan kalau tidak ada penampang di default properties of materials-nya, seperti membuat section properties di SAP tabs. Bisa Pak, paling kita pinjam library-nya yang ada, lalu kita ganti sih di library-nya dari si Advanced Steel. Atau juga bisa via data manager nanti di Advanced Steel. Jadi di sini, sorry, sebentar, saya coba tunjukkan. Nanti di sini kan ada home ya, ada manajemen tool. Nanti di sini Bapak bisa atur nih untuk database-nya itu kayak gimana. Jadi kan ada table editor nih. Nah, nanti Bapak bisa tambahin secara manual tuh untuk profil yang Bapak inginkan ini seperti apa. Pun kalau misalnya nanti ada profil dan ternyata dimensinya nggak sesuai sama yang di lapangan, mungkin itu bisa digantinya via manajemen tools. Atur tebal tipis sama ukuran font dan view layout per level itu hampir sama sih pakai yang di AutoCAD ya, karena dia based on AutoCAD. Jadi ngatur tebal tipis sama ukuran fontnya itu hampir sama sih caranya kayak di AutoCAD. Izin bertanya Pak Rizky, apakah bisa di Revit bisa modelkan fondasi batu kali dan bisa dikeluarkan output volumenya? Terima kasih. Oke, kalau ngomongin Revit, pastinya kalau misalnya mengeluarkan fondasi batu kali ya, khususnya itu bisa banget dimodelkan, baik itu langsung di Revit-nya atau juga bisa dibuat, bisa kita bilang family-nya ya. Jadi nanti kita bisa custom family balok mungkin, nanti kita modifikasi menjadi batu kali di dalamnya. Itu bisa banget, yang mana nanti volumenya juga itu bisa kita keluarkan, baik itu volume per material atau volume secara total. Itu bisa banget Pak berarti passing. Oke,
Oke, langsung mungkin yang dari di kolom di Q&A sudah selesai. Saya akan coba masuk ke ke kolom chat ya. Oke, sebentar saya coba cek dulu di awal. Oke, ada pertanyaan dari Pak Makfur Rozak ya. Halo, saya Rozak dari PT PP mau tanya, kalau mau ekspor dari Advanced Tool ke Revit agar elemen-elemen termirror yang termirror di Advanced Tool ikut termirror juga di Revit. Karena saya pernah melakukan itu, ternyata item-item di Advanced Tool adalah hasil mirror, rupanya di Revit tidak terbaca mirrornya. Terima kasih. Oke, mungkin mirrornya menggunakan advanced properties yang ini bukan, Pak? Kalau misalnya mirror biasa mungkin emang nggak kebawa kadang makronya. Jadi kalau misalnya tools-tools yang itu kayak mirror dan segala macam itu kita biasanya menggunakan yang ini, yang ada advanced copy-nya. Jadi menggunakan advanced copy. Jadi kenapa kita menggunakan ini? Biar makro-makronya mungkin akan kebawa juga nanti kalau misalnya dibawa ke Revit. Jadi mungkin bisa dicek, harus dipastikan dulu sih Bapak mirrornya menggunakan yang mana. Oke, sebentar. Lalu apa ada solusi buat pangsa pasar Indonesia di mana harga subsidi Revit terlalu mahal, utamanya untuk para UMKM dan freelancer ini buat menekan penggunaan bajakan, juga tipe lisensi yang berubah dari perpetual ke subscribe. Oke, BTW saya tidak bisa mungkin saya cek di sini. Oke, solusi pangsa pasar Indonesia ya, harga subscribe Revit terlalu mahal, UMKM freelancer. Oke, kalau masalah itu sih mungkin nanti Pak Yano masih ada nggak ya di sini? Sebentar. Oh, Pak Yano udah live ya. Mungkin gini Pak, jadi kalau misalnya ngomongin harga ya, karena kalau ngomongin harga khususnya di software ya, industri software ini kan kalau dibandingkan sebelah emang mungkin Mas Bagus mungkin atau mungkin nanti bisa bantu, harganya kan agak lumayan jomplang ya, malah lebih murah dari Autodesk. Mungkin pastinya kita mengusahakan Pak untuk harganya itu ditekan karena balik lagi kan untuk harga software ini kan kita nggak ngacu ke harga Indonesia ya, tapi kan ngikutin harga dolar ya. Moga-moga aja dolarnya itu lebih murah dan harga software yang mana itu ngacu ke apa ke ke dolar itu bisa lebih murah Pak untuk ininya. Oke, lanjut untuk analisa beban di Advanced Steel bisa nggak ya? Mungkin tadi udah dijawab ya sama Mas Kris itu kalau untuk analisa beban itu paling harus kita lempar lagi ke software namanya Robot Structure Analysis. Jadi memang kalau misalnya Advanced Steel ini hanya fokusnya di permodelannya aja sih sama detailing. Oke, ada pertanyaan lagi. Untuk yang Bapak gambar ini kan masih bentuk layer-layer standar. Pertanyaan apakah nanti setelah bentuk layer-layer standar ada finishing layer dari material yang kita gambar sama seperti finishing material yang ada di AutoCAD, ArchiCAD, dan 3D Expect nantinya. Oke, sebenarnya tanpa perlu kita kasih layer pun dia sudah di set materialnya Pak. Jadi kalau misalnya saya set ke realistik, nah nanti di dalam informasi ini dia udah bisa kita bilang udah ada materialnya di sini. Oh sorry, nanti kita bisa tambahin sih. Tapi secara informasi itu dia udah ada materialnya. Tapi kalau emang mau ditambahin mungkin kalau emang buat kebutuhan rendering itu bisa ditambahkan juga kalau mau. Bentar. Apakah bisa Revit nge-link dengan AutoCAD kalau misalnya bisa apa kalau ada perubahan dari AutoCAD itu langsung nge-link ke Revit? Nge-link Revit nge-link dengan AutoCAD itu bisa banget Pak. Jadi kalau misalnya di sini, kalau misalnya Bapak lihat ya, tantangannya ya, kalau misalnya kita mau migrasi dari 2D dan 3D itu kan biasanya data yang kita punya itu rata-rata kan masih berupa 2D ya. Jadi mau nggak mau kalau misalnya kita mau mengkonversi gambar tersebut menjadi 3D, kita harus menggunakan 3D gambar CAD ini sebagai acuan. Jadi di dalam Revit itu ada namanya fitur link CAD yang mana nanti semisal nanti ada perubahan. Oh sorry, ini Bapak bisa tambahkan gambar CAD-nya. Jadi mau ditaruh di mana sesuai dengan
level yang sedang Bapak buka, yang mana nanti semisal nanti ada update di gambar tersebut, dia akan otomatis ke bawah juga untuk perubahannya. Asalkan Bapak pilih yang link cat ya, jangan yang import cat. Karena dia ada dua. Import cat ini dia hanya apa ya, kayak bisa dibilang jual lepas lah jadi ya. Jadi ditaruh di dalam Revit dan semisal nanti ada update itu dia nggak ke bawah nih untuk perubahan dari si apa gambar cat-nya. Jadi pastikan kalau emang mau diupdate di Revit-nya itu kita gunakan yang link cat, jangan yang import cat. Paling itu sih Pak. Oke, material yang pertama itu default ya. Iya, secara material pertama itu rata-rata default, jadi harus kita set lagi Pak. Apa ada tips untuk model pembuatan analytical model selain menggunakan fitur otomatisasi yang disediakan Revit karena beberapa pemberi member sering hilang jika pakai fitur ini. Terima kasih Pak. Iya, kalau misalnya ngomongin analytical model kan dia hanya sebatas garis ya, kayak misalnya bar kalau nggak salah ya, bar sama panelnya doang kan. Jadi eh sering banget ya, bukan sorry. Jadi kalau di versi 2000 berapa ya, 2022 ke bawah apa gimana gitu. Jadi kalau misalnya dia di Revit ya, kalau misalnya dia sudah modeling 3D-nya, dia akan otomatis ngebuat si analytical modelnya. Kalau misalnya kita lihat di sini, nah dia kan belum ada ya. Karena secara default emang kalau di versi 2023 ke atas itu, dia nggak otomatis ngebuat si analytical modelnya. Jadi mau nggak mau kita harus masuk ke mana nih, ke structure, bukan ke structure, sorry. Sebentar, dia ada di sini nih. Terus saya coba hide dulu. Bentar, ininya. Dia ada di sini Pak. Saya kecilin dulu deh. Nah, dia ada di analyze ya. Jadi nanti Bapak analytical automation. Cuman kan ya sering banget kan kalau misalnya itu nggak kebawa. Untuk solusinya sih masih perlu kita cek lagi Pak, karena emang beberapa nggak cuman Bapak nih yang nanya kayak gini kan. Jadi masih kita pantau terus sih untuk update-nya nanti seperti apa. Ada pertanyaan lagi, cara modeling tapi patokan grid bagian bawah biasanya langsung ke atas kalau tampilan samping. Cara modeling tapi patokan grid-nya bagian bawah biasanya langsung ke atas kalau tampilan samping. Nah ini, sorry Pak, ini untuk software Revit atau apa still ya? Mungkin boleh dibantu. Saya coba geser dulu ya. Apa bisa Revit nge-link sama AutoCAD? Tadi udah dijawab ya Pak untuk ini. Revit ya. Cara modeling tapi patokan grid-nya di bagian bawah biasanya langsung ke atas kalau tampilan samping. Oke, sebentar. Modeling tapi patokan grid-nya bagian bawah biasanya langsung ke. Coba sebentar. Ini saya buka dulu Revit-nya. Oke. Sebentar saya cek lagi. Ini tampilan samping. Tapi patokan grid-nya bagian bawah. Langsung ke atas kalau tampilan samping. Kalau patokan grid ya, sebentar, ini cara modeling tapi patokan gridnya bagian bawah. Biasanya langsung ke atas kalau tampilan samping. Mohon maaf Pak, Bu, ini saya masih belum nangkap, mungkin bisa lebih detailkan lagi untuk pertanyaannya. Karena saya masih belum kebayang nih untuk pertanyaan ini maksudnya gimana. Ya, kalau misalnya mau dijelaskan pakai mic juga boleh Pak, silakan. Atau Pak, Bu. Untuk materi hari ini bisa dibagikan Pak. Nanti kalau nggak salah dibagikan ya untuk materinya berupa PDF. Nanti akan saya coba share. Ya, nanti dibantu ya Mas Bagus untuk materinya. Oke, sambil nunggu ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu sekalian?
Oke, gimana Pak atau Bu Fitian mungkin kalau mau open mic silahkan. Karena masih belum terjawab juga nih untuk pertanyaan. Ada pertanyaan juga? Mhm. Oke, saya masukkan balok atau Jadi memang sedikit. karena semakin ke sana semakin sempit ya. Iya Pak, mau izin Pak bertanya. Ya Pak, silakan. Kan ini saya gambar, biasanya kan saya gambar balok atau slot itu, dan patokan saya kan kalau main di East, Mhm, tampak sampingnya itu mhm, saya kasih masuk balok misalkan ketebalan 40 mhm, 30 misalkan. mhm. Tapi pada saat masukkan balok itu dia langsung ke bawah dia nih Pak, patokan itu start level offsetnya. Jadi biasanya saya menambahkan itu kalau saya mau kasih ke atas itu ya, menambahkan berapa Oh, berapa level lagi gitu Pak. Jadi saya oh, oke oke oke. Jadi bias posisi si baloknya itu dia menghadap bawah ya. Bapak maunya iya dihadap atas. Oh, iya oke. pada atas Sebenarnya atau pas-pas di tengah biasa. oke oke Pak. Sebenarnya cukup mudah Pak kalau misalnya dia kasusnya kayak gitu ya. Contoh misalnya saya tarik di sini misalnya BIM, saya coba patokannya yang grade, bentar ini grade 1 atau ya grade 1 mungkin. Nah, misalnya kayak gini saya tarik ya. Konkret misalnya 300 kayak gini contoh. Nah, ini kan dia menghadap bawah nih, Pak. Nah, sebenarnya kalau misalnya emang orientasi Bapak mau ke atas, ini Bapak tinggal ganti aja. Ini klik, nanti Z justification-nya Bapak ganti dari top ke bottom. Nah, dia kan otomatis ngadep ke atas. Oh iya Nah, Pak, terima kasih Pak. ya, Oh ternyata ini ya. iya. Ya itu Pak paling kalau misalnya Oke mau oke rumah. oke. Ya, semoga menjawab ya, Soalnya Pak. saya main main anu lagi, main Offsetnya ya. Di main sini ya. star level-level situ lagi ya. Iya. Lebih mudah pakai yang ini sih. Oke Pak, Yang si bottom iya. iya Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, Pak, sama-sama. Sebentar, saya coba cek lagi. Tadi ya nggak salah ada yang nanya deh. Oke, tadi ada pertanyaannya, ngatur project based point. Jadi kalau misalnya ngatur project based point tuh biasanya dari site, Pak. Nanti kan dia ada pilihannya nih, ada yang project based point sama yang survey point. Nanti tinggal diatur aja nih survey point-nya dia nolnya di mana, nanti project apa terhadap surveinya titiknya mana, nanti tinggal dipindahin aja, kayak gitu. Jadi tinggal diatur-atur aja sih untuk posisinya. Saya geser ke sini, misalnya yang ini nanti saya geser kemana, kayak gitu. Untuk detailnya mungkin saya nggak bisa jelasin ya karena lumayan makan waktu. Tapi kira-kira kayak gitu sih untuk secara konsep untuk ngatur-ngatur si koordinatnya. Jadi emang baru muncul dia ada di tampilan set, jadi harus masuk ke tampak set dulu. Oke, lanjut. Cara masukkan dari AutoCAD ke Revit. Dari AutoCAD ke Revit dengan sesuai koordinat di AutoCAD. Kalau misalnya dari CAD-nya sih dia udah sesuai sama koordinatnya, Pak, itu dia akan otomatis sih, otomatis ngikutin dari koordinasi AutoCAD-nya ya. Jadi misal saya pilih link CAD, nanti saya contohin. Nanti kan di sini ada positioning nih, ada origin to internal origin, yang mana nanti dia akan ngikutin si koordinat dari CAD-nya ya, yang mana mungkin sudah sesuai sama koordinatnya. Jadi tinggal pakai yang ini aja. Nanti pas masuk ke Revit itu dia udah um, dia udah sesuai nih untuk posisi si CAD-nya. Jadi Bapak nggak perlu repot lagi untuk ngatur koordinat. Tapi kalau misalnya enggak ya harus diatur via koordinat tadi sih, pakai yang set project tadi. Tapi alangkah baiknya sih kalau emang mau dimasukin by koordinat itu dari CAD-nya aja sih, kalau emang Bapak lebih mudah ya ngatur koordinat via CAD-nya. Oke, selamat siang. Untuk belajar Revit sendiri dan basic, apakah ada website sumber informasi lain? Karena kan paling mengandalkan pelatihan mungkin masih sama semua juga sering menjadi mahasiswa aktif. Oke, mungkin kalau ngomongin belajar Revit kan dari Cipta Satya sendiri kan menyediakan juga ya Pak untuk sesi trainingnya. Untuk sesi trainingnya mungkin dari arsitek, struktur MEP itu sudah disediakan juga. Mungkin nanti Mas Bagus bisa bantu untuk informasi ya mengenai, atau Mbak Revi ya untuk informasi mengenai trainingnya sendiri.
apalagi kalau misalnya mahasiswa sering pantengin aja Pak untuk sosmed kami ya di Cipta Satu ya, karena kita sering banget ngadain agenda untuk mungkin workshop-workshop atau seminar-seminar offline ya mengenai BIM itu sendiri. Nggak cuma Revit, ada banyak banget yang sering kita bahas. Jadi apa ya, stay tune aja sih di media sosial kami karena kita sering banget ngadain event kayak gitu sih, khususnya buat teman-teman mahasiswa yang mungkin mau apa ya, belajar lebih jauh ya mengenai si BIM ini sendiri atau khususnya Revit kayak gitu. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin saya bisa kembalikan ke mungkin Mas Bagus atau Pak Ferry. Ini ada baru Pak Arif. Oh iya, selamat siang. Apakah ada saran untuk mendapatkan sertifikasi terkait Basic Revit yang cocok untuk mahasiswa? Terima kasih. Kalau di Autodesk sendiri kan untuk sertifikasi Basic Revit itu ada ada sorry, di Autodesk itu kan ada dua ya. Kalau misalnya sertifikasi ada ACU, ada yang namanya ACP. Untuk ACU itu Autodesk Certified User. Jadi untuk mahasiswa sih saya rasa cukup untuk yang ACU ini sendiri karena dia hanya sebatas user ya. Tapi kalau misalnya emang mau masuk ke ranah profesional, mungkin ke tingkat lebih lanjutnya lagi, mungkin dari Bapak bisa ngambil yang ACP-nya, kayak gitu. Jadi untuk tes sih lebih pastinya ya untuk yang ACP itu biasanya lebih sulit dibanding dengan ACU, kayak gitu. Untuk sertifikasinya mungkin untuk detailnya mungkin bisa hubungin Mbak Revi sama Mas Bagus sih untuk lebih detail mengenai si sertifikasi itu. Oke, itu sih paling dari saya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, apa masih ada pertanyaan? Mungkin kita masih ada waktu ya, beberapa saat sebelum kami tutup. Silakan Bapak Ibu yang ingin on mic atau dan juga bisa. Mungkin cukup ya Pak ya pertanyaannya. Sudah tidak Iya, ada yang bertanya. siapa? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah mengikuti acara klinik BIM pada hari ini dari pagi hingga siang. Ya Bapak Ibu, jangan lupa ya untuk mengisi feedback form dari kami. Nah, di sini bisa di-scan atau mengunjungi laman yang ada di layar ya Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat kehadiran klinik BIM. Terima kasih Pak Arik atas paparannya ya. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan di bidang keilmuan masing-masing dari Bapak Ibu peserta. Sama-sama, Pak. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari kami. Jangan lupa untuk mengisi feedback form untuk mendapatkan sertifikat. Mungkin jika sudah cukup pertanyaan dari Bapak Ibu, bisa kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di klinik selanjutnya. Terima kasih Terima Pak kasih Ari. semuanya. Terima kasih Bapak Ferry. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak.
nama. Kawan-kawan yang melakukan aborsi, kawan-kawan kalau tulisan tidak ada yang apa sih dengan malam kemakaran tidak ada terbukti. Kalau tidak akan tangan-tangan ubi bentuknya yang semuanya tidak kocak ubi terus ini tangan-tangan lembu besar ini saya kemarin mau yang lembu besar tangan dia dibawa sampai dicabut sana dibawa dicabut lembu itu sampai dibawa sana. Kalau ada uang 500.000 deh, iya uang banyak juga pulang satu tem. Pas yang dikasih kayak ini, cek. Anu, Satu juta 100.000 karena bilang sih turun lagi ada korban dan dia begitu kemarin 2 kali harga potong kalau turun itu sebelum akad itu pasti itu juga di situ. Dan ada kabar baik dari Renson tersebut. Nah, yang tadi kalau selesai itu lulus satu dia di sistem ada sertifikat atau besok. Jadi itu ada dari 3 juta bagaimana itu? Masuk kemana? Serindah. Lalu nanti dari notaris ini dan notaris dari apa semua itu ada ulang tuh. Nanti kan dari nanti bangsa posisi. Jadi yang ditampilkan nanti bisa kedua di rekening dulu 1 bulan mau blokir dia memang apa langsung sekali itu biru beda yang tak blokir beda yang sekali tapi kan gitu kan kalau saya kemarin yang waktunya masih pakai rental